Istri, sayang, tunggu sayang. Sayang jangan pergi dulu. Sayang, aku tahu kamu pasti datang kesini karena kangen sama aku kan? Aku juga kangen banget sama kamu sayang. Apalagi sama Raisa. Kamu mau kan? Baik lagi buat tinggal bareng lagi sama aku. Kita tinggal bertiga lagi. Ya? Sayang. Aku cinta banget sama kamu, sayang. Aku juga cinta sama Raisa. Aku gak mungkin hianatin kalian. Percaya sama aku, ya. Kalian berdua itu kekuatan aku, sayang. Ya. Tante? Citra, kamu ini kok lemah banget sih? Baru dirayu dikit aja sama Atta, udah luluh kamu itu. Tante Dahlia ngikutin aku? Iya, Tante ngikutin kamu karena Tante dari awal udah curiga kalau kamu tuh diam-diam bakal ketemu sama Atta ini. Udah, kamu nggak usah mikirin Atta, lebih baik sekarang kamu ikut Tante pulang. Ayo. Tante, Raisa, Tante, Ayo. Tante, Raisa. Tante mau Raisa kemana? Berangkat kerja ya, Bu. Sayang, Put, kamu yakin mau ke kantor? Kamu tuh kelihatan loh, Put, kalau kamu masih belum tenang. Mendingan di rumah dulu ya, sayang. Tapi aku nggak mungkin izin lagi, Bu. Kerjaan aku di kantor juga banyak. Iya, tapi sekarang kamu maksain ke kantor. Emang kamu bisa fokus? Kamu sendiri kan masih kepikiran gak tenang begini, Put. Kan mendingan kamu di rumah dulu, sayang. Ya tapi kalau aku di rumah aja, yang ada aku malah kepikiran terus sama sikap pangeran yang nyebelin. Jadi mendingan aku nyibukin diri aja. Sayang, pangeran tuh kan sampai sekarang gak kerja. Makanya dia jadi lebih sensitif. Kamu doain dia aja supaya dia mau nerima untuk kerja di cabang perusahaannya Pipi ya. Kalau begitu, Ibu yakin dia udah gak gampang emosi lagi, sayang. Mel? Ki, ya ampun akhirnya kamu datang juga. Aku hampir mati gaya tau gak sih nungguin kamu. Sorry tadi saya ada urusan dulu, baru saya bisa kesini. Kamu ngapain ngajakin ketemuan saya di sini? Ya gimana ya Ki ya. Dari kemarin Tristan masih nyecer aku loh, nanyain aku teleponan sama siapa. Ya dia pasti curiga sih sama aku gara-gara aku gak kasih lihat HP aku. Gini deh, kalau saran saya mending nama saya di HP kamu diganti deh. Pakai nama orang lain gitu kayak. Ya jadi kalau misalkan Tristan kepo lagi sama kamu tinggal tunjukin aja. Pasti dia nggak bakal kenalin nama itu kan? Gimana ya Ki? Ya Tristan kan tahu aku nggak punya banyak temen. Kalau misalnya aku ganti namanya juga dia pasti tambah curiga. Dia juga tahu siapa aja temen aku. Dia pasti nanya-nanya. Makanya kamu harus tenang. Kalau dia tanya kamu jawab aja kayak misalkan itu nama mbak-mbak salon di tempat salon biasa kamu ke situ atau siapa gitu. Kamu jawab tenang aja, jangan gugup. Ya udah, gimana kalau kita pindah tempat aja? Di dekat sini ada tempat kopi yang lumayan tertutup dan nggak banyak pengunjungnya. Kita bisa ngopi-ngopi di sana sambil ngobrol. Tapi kamu yakin kita nggak bakal ketemu orang yang kita kenal di sana? Nggak bakal, saya jamin. Di sana itu tempatnya lumayan hidden gem, jadi nggak banyak orang yang tahu, termasuk circle kita. Jadi perusahaan nanti yang kamu pegang itu bergerak di bidang jasa, ya nggak jauh-jauh dari food and beverage lah. Karena bidang kamu di sebagai public relations, saya yakin kamu bisa ngatasin itu semua.
Pangeran. Ri, ada apa sebenarnya? Ceritain ke saya. Ayo. Maaf Pak, tapi jujur saya masih bingung aja. Gimana bisa sidik jari saya itu ada di barang yang sama sekali saya nggak pernah sentuh? Kenapa tiba-tiba Pangeran malah tanya soal sidik jari? Di pisau ini ada sidik jari lo. Mana buktinya? Dan kenapa lo yakin banget kalau sidik jari gue ada di pisau itu? Lo masih nggak percaya kalau gue punya sidik jari lo? Semoga pangeran percaya dengan surat keterangan yang gue palsuin itu. Ini semua nggak mungkin. Ini cuma omong kosong kan? Lo tahu bener kan gue nggak pernah megang pisau itu sama sekali. Kalau lo emang nggak megang ini pisau, kenapa di sini nih ada sidik jari lo? Lo masih beruntung. Gue nggak kasih pisau ini langsung ke polisi. Kalau gue ngasih pisau ini ke polisi ya, dengan mudah polisi akan nemuin sidik jari lo dan dia akan nangkap lo. Ini semua omong kosong. Lo bilang sama gue sekarang. Ini semua kerjaan lo kan? Lo yang udah merekayasa ini semua kan? Lo tau gue gak bersalah dan gue gak pernah megang pisau itu. Tapi lo buat-buat kan? Hati-hati kalau ngomong. Gue memang awalnya nggak punya masalah sama lo. Tapi setelah lo nusuk adik gue nggak bisa terima. Gue nggak bisa terima ngelihat orang yang udah bikin adik gue hampir kehilangan nyawa hidup di tangan. Tapi karena Putri istri lo, makanya gue minta lo untuk ceraiin dia supaya Putri nggak dicap sebagai istri seorang kriminal. Lo ingat baik-baik ya. Apapun usaha lo, segimana keras lo berusaha, gue nggak akan pernah pisah dari Putri. Pangeran, lu tuh bener-bener egois ya. Lu berarti bener-bener pengen bikin Putri itu dicap sebagai seorang istri kriminal. Dan hidupnya Putri nggak akan tenang kalau dicap seperti itu. Kenapa? Lu emosi? Jo, tadi kamu dengar gak apa kata Pangeran? Dengar apa, Bos? Jangan-jangan ada yang sengaja nempelin sidik jari ke Pangeran, Jo. Sidik jari kan gak bisa dipalsuin. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama penusukan itu? Ya terus Pak Bos, mau saya selidiki soal itu lagi gitu? Pakai nanya lah, kamu tuh harus gercep, Jo. Apalagi masalah keluarga saya itu harus safe. Begitu juga dengan Pangeran, dia sekarang mantu saya. Oh iya, siap Pak Bos, siap. Ya wes, kalau gitu saya berangkat sekarang Pak Bos ya. Ya udah sebentar sana. Makasih ya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Minum. Enak.
Enak banget, aku suka coklatnya. Gimana ya? Sebenarnya aku capek sih harus berpura-pura terus di depan Putri sama Pangeran. Apalagi kan aku harus yakinin Tristan supaya Tristan gak curiga. Ya tapi setelah kamu kasih aku coklat ini, ya menurut aku lebih baik lah. Mel, tenang. Saya cuma pengen nenangin kamu aja. Thank you Ki, tapi nggak kayak gini caranya. Mel, perasaan saya ke kamu udah berubah. Dan saya udah memutuskan untuk serius sama Luna. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Bagus dong Ki, kalau misalnya kayak gitu. I'm happy to hear that. Aku juga gak sabar banget untuk siapin ulang persiapan nikahan aku sama Tristan. Ya, tapi jujur aku gak tahu sih harus mulai dari mana. Dan aku yakin banget Tristan juga belum sepenuhnya bakal terima aku. Gimana kalau kamu sama Tristan dinner romantis? Nanti saya yang bakal nyiapin semuanya. Kamu pura-pura gak tahu aja nanti siapa yang nyiapin semua itu. Boleh banget, that sounds great. Aku juga udah lama sih nggak dinner romantis sama Tristan. Boleh banget. Pokoknya kamu tenang aja. Saya bakal nyiapin semuanya dengan spesial. Rizky udah berubah. Dia kelihatan benar-benar dukung gue balikan sama Tristan. Pelan-pelan tanpa kamu sadari, kamu akan mulai ketergantungan sama saya, Mel. Dan kamu gak bakal bisa lepas dari saya.